menemani kesibukan Anda siang ini. Lintas Palembang Siang. Kami temani dalam Lintas Palembang Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 kita bersama di Lintas Palembang Siang hingga pukul 15 sore nanti. Apa kabar? Semoga sehat semua, tetap semangat aktivitasnya walaupun di akhir bulan Juni tidak menyurutkan semangat kita untuk melakukan hal-hal terbaik buat diri kita dan orang-orang yang selalu kita cintai. Pendengar Lintas Palembang Siang, hari ini kita akan awali dengan menghadirkan acara kita hingga pukul 11 ini adalah dialog bersama Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Dan hari ini 3 narasumber kita sudah berkenan hadir dan alhamdulillah mereka punya waktu tersendiri untuk RRI Palembang hari ini. Untuk bersama kita, untuk dialog bersama dengan tema kita hari ini adalah PPS akan segera berakhir. Dan pendengar 3 narasumber kita sudah hadir di studio. Kita akan kenalkan dulu satu persatu narasumber kita di kesempatan pagi hari ini menjelang siang. Dan juga acara ini bisa Anda dengarkan dan Anda saksikan secara langsung melalui channel YouTube kami di RRI Palembang. Narasumber kita yang pertama kita kenalkan Bapak Waluyo SEMA. Ya, assalamualaikum Pak Waluyo. Waalaikumsalam Bu. Ya, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Jumpa lagi kita Pak Waluyo ya. Alhamdulillah iya. Baik, yang kedua kita kenalkan juga narasumber kita Bapak M. Fauzan HSH. Assalamualaikum Pak Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak Fauzan? Baik, alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, selalu semangat ini. Baik pendengar, yang ketiga kita kenalkan juga narasumber kita yang hadir yakni Bapak Hendra Saputra SE. Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bersama kembali nih dengan 3 narasumber kita melalui dialog Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung. Baik, kita langsung saja akan menghadirkan topik hari ini karena waktunya segera akan berakhir tanggal 30 Juni ya Pak Waluyo ya. Iya Bu. 30. Tinggal berapa hari lagi nih Pak? 3 hari? Kurang lebih dari hari ini ya? Iya 2 hari kurang. 30 jaman lah ya. Iya, waktunya kalau dikategorikan masih sudah agak mepet juga Pak Waluyo ya. Harus persiapan maksimal ini. Ya. Baik. Isu yang sedang hangat tentang PPS ini program pengungkapan sukarela. PPS itu sebenarnya apa sih Pak Waluyo dan mengapa harus mengikuti PPS ini? Ya. Baik para pendengar RRI Palembang dimanapun berada, Pro 1 Ibu ya? Iya Pro 1 RRI Palembang. Berbahagia pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu rasulillah. Kami bertiga dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dari pagi ini jam 10 sampai jam 11 insya Allah akan berinteraksi dengan Bapak Ibu semua para pendengar tentang program pengungkapan sukarela. Ini adalah tadi topik hangat, bukan hangat, ini udah panas Bu ya. Karena program ini adalah program yang sangat-sangat menarik bagi kalau dalam istilah medsos sekarang itu grid sale atau bahkan flash sale ya. Lagi yang viral ya. Viral gitu ya. Karena ini adalah pemberian kesempatan kepada para wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang dulu belum terungkapkan dalam SP tahunannya. Jadi kalau ada harta penghasilan yang belum terlaporkan di SP tahunannya ya, dia jawabkan dalam harta penghasilannya itu, maka itu kan seharusnya dilaporkan di SP tahunan gitu ya. Nah, ada yang belum terlaporkan, lupa atau karena berbagai macam hal ya. Nah, ini untuk menghindari sanksi yang sangat besar sekali, maka program inilah diluncurkan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, dan program ini tentu julukannya juga program pengungkapan sukarela. Jadi yang diungkapkan itu dengan sukarela. Nah, kenapa harus sukarela? Karena pajakan yang kita bayarkan, pajak yang kita berikan ke kas negara itu adalah
akan kembali kepada kita semua. Pajak kita untuk kita, bagi teman-teman di RRI, ASN, TNI, Polri, bahkan untuk seluruh masyarakat. Pembangunan kita ini APBN-nya 80% kurang lebih itu berasal dari perpajakan. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu para pendengar RRI ikut program PPS, program penguatan sukarela, salah satunya berarti berpartisipasi, berkontribusi bagi negerinya. Itu. Jadi ya kurang lebih begitu Bu. Jadi ini panas karena waktunya tinggal berakhir sedikit lagi, tinggal kurang lebih 30 jaman lagi kita akan 30 berakhir ya. jam, Tanggal 30 Juni pukul 24.00 maka berakhir sudah program pengungkapan sukarela. Manfaatnya apa? Selain manfaat penerimaan negara, mungkin itu abstrak ya. Iya. Mungkin yang lebih konkret adalah bagi para peserta program pengungkapan sukarela ini, dia tidak akan terhindar dari sanksi administrasi yang sangat berat sekali apabila dia tidak melaporkan hartanya dalam SP tahunannya, baik yang pernah mengikuti program tax amnesty atau pengampunan pajak ataupun yang dulu nggak ikut program tax amnesty. Ada harta yang belum dilaporkan, maka sanksinya luar biasa. 30% kali nilai nilai perolehan hartanya itu. Kemudian dikenakan sanksi juga 200% bagi yang mengikuti TA dulu ya. Yang tidak mengikuti TA ya kurang lebih 48% lah butuh sanksinya. Jadi 30% per 48%. Jadi berapa persen tuh dari harta kita harus dibayarkan ke kas negara. Nah, kalau ikut program ini maka itu akan terhindari dengan membayar hanya 8% bagi yang dideklarasikan aja di dalam negeri ya hartanya. Itu kemudian kalau yang ikut TA itu, kalau yang ikut pengampunan pajak ya, kalau tidak ikut pengampunan maka 14%, maka itu akan terhindarkan, sanksi yang berat tadi akan terhindarkan. Juga selain itu nanti tidak akan diperiksa oleh petugas pajak dalam jangka waktu 2016 sampai 2020 bagi para peserta program pengungkapan sukarela yang periode 2016-2020 yang tidak ikut TA atau tidak ikut pengampunan pajak. Jadi itulah luar biasa manfaatnya, sangat luar biasa, realnya ya, konkretnya. Kalau abstraknya tadi penerimaan negara pasti ya gitu kan buat kita semua. Begitu Bu. Baik Pak Waluyo, itu dari bulan kapan dikasih kesempatannya PPS ini Pak Waluyo? Sebenarnya ini 1 Januari 2022 itu sampai dengan 30 Juni 2022 ini. Jadi udah 6 bulan nih ya. Kita sudah panjang sekali diberi kesempatan. 6 bulan. Cuma emang namanya kadang biasa Bu ya. Teman-teman kita juga termasuk mungkin yang ngomong di sini ya. Kita senang-senang yang mepet-mepet gitu. Hobi yang mendekati, gitu ya. Injury time karena ada adrenalinnya. nanti aja gitu. Baik. Nah, dalam itulah kita mengingatkan nih makan segera berakhir. Masih ada waktu, silahkan. Kalau para pendengar ingin ikut program pengungkapan sukarela, maka segera detik ini juga kalau cari informasi, kalau belum tahu informasi maka bisa menghubungi www.pajak.go.id atau ke kantor pajak terdekat atau ke kanwil pajak terdekat. Baik Pak Waluyo. Kita beralih dulu ke sebelahnya. Ini ada Pak Fauzan ini. Ya Pak Fauzan, tadi sudah kita ketahui program dari pengungkapan sukarela dari Pak Waluyo. Nah ini ada latar belakang nggak terjadinya PPS ini Pak Waluyo? Ini Pak Fauzan, ya silakan. Iya, tentu saja ya program yang dibuat pemerintah ini ada hal yang melatar belakanginya. Sampai adanya PPS gitu ya. Iya, kenapa program ini ada? Tadi udah diungkap ya kenapa program ini ada, dan ini juga menjadi latar belakang. Hal yang melatar belakanginya itu karena pemerintah itu mengetahui sebenarnya, mengetahui ya dalam periode tertentu, katakanlah untuk para peserta TA sebelumnya yang pernah ikut TA, wajib pajak yang pernah ikut TA, ini ternyata nih ketika mereka ikut TA itu masih ada mungkin karena kehilafan ya Bu ya, ada aset yang belum diikut sertakan nih pada saat ikut TA. Terus yang kedua, pemerintah juga mengetahui kalau ya pada periode 2016 sampai dengan 2020 ini ternyata masih ada nih warga negara yang udah wajib pajak maupun tidak ini memiliki penghasilan namun tidak melaporkan di SPT-nya. Maka dengan walaupun pemerintah udah punya datanya ya, tapi tidak serta-merta nih melakukan treatment, tetapi dihimbau dulu dengan apa? Dengan PPS. Makanya relasinya ke sukarela. Ya udah
ayo monggo nih kita laporkan secara sukarela Baik. daripada nanti ini lebih akan baik ada gitu. iya baik kita ungkapkan secara sukarela daripada nanti diungkapkan dengan Dengan paksa gitu. ya saya nggak bilang kayak gitu Bu, cuman dengan Sukarela ya pasti iya, ya. makanya konteks Oke. sukarelanya di situ. Nah, iya. Dipersuasi dulu dengan himbau Baik. secara sukarela nanti ayo kita manfaatkan masih ada waktu. Iya, lumayan 6 bulan ya dari tiga- Januari ya. Waktu yang panjang tapi masih ada waktu kurang lebih 36 jam lagi 30, kurang ya. lebih kurang. Baik. Jadi itu latar belakangnya Iya, Pak betul. Fauzan ya. Baik, balik lagi kita ke narasumber yang ketiga. Pak Hendra Saputra nih Pak Hendra, tadi sudah ada latar belakang dan sebagainya. Nah ini siapa saja Pak Hendra yang mengikuti PPS ini dan sampai kapan PPSN itu sudah disinggung juga nih, bisa diperjelaskan lagi nih Pak Hendra. Ya, Ya, tinggal 30 jam lagi ya. iya, bisa mereka sedikit ke mic-nya Pak Hendra? Iya, biar lebih Tinggal jelas. 30 jam lagi sebenarnya. Cuma kalau kita dari Iya. undang-undang ya, nomor 7 tahun 2021, Ya, itu masa PPS itu dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni, Juni. 2022. baik. Nah, siapa saja yang bisa Iya. ikut? Yang pertama ada kita ini bagi 2 kebijakan ya. Ada kebijakan 1, kebijakan 2. Nah, kebijakan 1 itu dulunya yang pernah ikut tax amnesty. Nah, itu hanya dibatasi di situ. Iya. Baik dia badan maupun orang pribadi. Nah, kemudian ada di kebijakan 2. Kebijakan 2 itu yang tadi yang kita disebut di awal tadi ada dalam rentang periode 2016 sampai 2022. Iya. 2020. Iya. Tapi SPT tahunannya itu nggak lengkap. Nah, Nggak lengkap dari, ya? Iya, nggak lengkap, nggak benar Iya, dari iya. segi penghasilan, aset yang Yang dilaporkan. dilaporkan. Iya, itu ada yang nggak dilapor malah. Waduh, Tuh. nilainya jangan-jangan besar nanti Pak ya. Makanya Baik. di kita kan di pemerintah khususnya Iya. Direktorat Pajak sebenarnya udah tahu ada data gitu. Maka kita kasih dulu nih Kesempatan, kesempatan. Karena iya. kan memang intinya PPS ini kan pemberian kesempatan Iya, gitu. Kesempatan secara sukarela. bagi wajib pajak Baik. untuk secara sukarela melaporkan. Iya. Pak Hendra, ditahan dulu. Ini Oke, ada pendengar siap. kita mau bergabung. Selamat siang. Halo. Selamat siang, halo. Iya, dengan siapa Ini Ibu? Bu Lita dari Kenten. Ibu Lita di Kenten. Iya, silakan Ibu Lita. Ada yang mau Selamat ditanya? pagi, Pak. Selamat pagi. Ini mau sebagai ibu rumah tangga ini, Pak. Masih banyak yang harus diketahui. Misalnya apa-apa aja jenis kekayaan yang harus dibayar pajak, seperti apa saja harus cara melaporkannya itu, Pak. Makasih, Pak. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Hendra nanti ditahan dulu, tadi pertanyaannya kita akan membahas dulu. Ini pertanyaan Ibu Lita di Kenten ya. Apa saja kekayaan yang harus dilaporkan dan bagaimana cara melaporkannya? Mungkin itu pertanyaannya. Ini akan menjawab Pak Waluyo. Boleh. Iya, silakan Pak Waluyo. Terima kasih Bu Lita. Intan, Bu Lita di Iya, di Kenten ya, Kenten. luar biasa. Sudah memprioritaskan waktunya mendengarkan RRI. Iya, khususnya ini ibu rumah masalah tangga perpajakan. pula Ibu nih. rumah tangga nih. Iya. Jangan salah Bu, emak-emak milenial nih luar biasa. Oh, The iya. power of emak-emak. Bu Lita, jadi dalam pelaporan pajak atau SPT tahunan yang harus dilaporkan itu selain penghasilannya juga seluruh hartanya Bu ya. Harta yang dipunya Ibu tentu yang berharga ya, artinya harta yang nilainya signifikan lah istilahnya. Baik berupa contohnya tanah, bangunan, emas, kalau punya saham-saham gitu kan. Kemudian juga kalau ada lagi misalkan kendaraan dimasukin tuh dilaporkan di SP tahunannya. Walaupun ibu rumah tangga itu kalau dia NPWP-nya terpisah, NPWP terpisah dengan suaminya, nah dia dilaporkan di NPWP-nya ibu rumah tangga Bu Lita ini. Tapi kalau digabung dengan suaminya, Suami. ya digabungkan saja di SPT suami Ibu Lita ini. Semua itu yang harta-hartanya rumah, apapun dilaporkan. Nah, kenapa ini harta ini harus dilaporkan? Karena ini akan menggambarkan penghasilannya nanti. Ketika penghasilan itu misalkan ya X misalkan sebesar 1X misalkan hartanya ternyata hanya sekian gitu kan,
tidak apa namanya tidak kompatibel, artinya tidak kok nggak pas, jomplang misalkan, bisa terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, perpajakan itu menyandingkan. Jadi dengan gambaran penghasilan yang sebesar X misalkan, hartanya sebesar Y, oh ternyata itu make sense, itu suatu yang bisa diterima itu. Ya, kurang lebih begitu. Karena harta ini menggambarkan penghasilan. Jadi silakan dilaporkan Bu Lita dan tidak bayar lapornya. Tidak harus bayar pajak lapor punya harta itu. Jadi ini pajak yang dimaksud ini di PPS ini bukan pajak atas hartanya, bukan maksudnya. Tapi pada dasarnya ada penghasilannya. Kalau kita penghasilan itu objek pajak ya. Itu pun tidak semua penghasilan yang kena pajak. Jadi kalau Ibu Lita ini ibu rumah tangga dapat penghasilan dari misalkan jualan online Bu ya, nah itu di atas di bawah 500 juta itu nggak kena PPh karena Ibu Lita ini termasuk dari UMKM lah yang penghasilan di bawah 500 juta gitu kan. Kurang lebih begitu. Jadi penghasilan itu digambarkan dengan ini diwujudkan dengan harta. Makanya hartanya harus dilaporkan gitu. Baik, itu ya Ibu Lita di Kenten. Terima kasih. Yang lain silahkan kita undang kembali di 369977 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090 yang ingin bertanya langsung melalui line WA kita di Pro 1, juga layanan telepon di 0711 369977. Pak Hendra, tadi sedikit terpotong ini yang wajib untuk melakukan PPS ini siapa saja tadi, bisa dilanjut nih Pak Hendra. Kalau tadi sebenarnya udah cukup ya, Iya. karena kan tadi kebijakan 1, kebijakan 2. Kebijakan 1 yang dahulunya ikut tax amnesty. Tax amnesty. Ya, yang kedua orang pribadi aja. ya. Orang pribadi aja yang dalam rentang 2016-2020. Nah, SPT-nya yang tadi yang kita SPT bilang tadi tahunan ya. nggak lengkap. Oh, gitu. yang nggak lengkap ya. Tuh. Jadi targetnya emang itu antara yang pertama peserta tax amnesty, alumni kita bilang ya, alumni tax amnesty. Yang kedua orang pribadi yang belum lengkap tadi SPT-nya belum ya. lengkap. Baik. Kalau nanti dia belum lengkap bisa melakukan atau minta bimbingan dari pajak juga bisa nih Pak Waluyo ya. Iya, sangat bisa ya. Jadi jangan khawatir kalau tidak mengetahui apa kekurangannya, ini bisa bertanya langsung ke kantor pajak ya. Betul sekali. Baik. Pak Waluyo, kita sambil menunggu yang lain, saya ingin bertanya lagi nih Pak Waluyo. Baik, Bu. Untuk PPS ini di Sumatera bagian selatan sudah sebanyak berapa nih Pak Waluyo tadi kita ingin mengetahui mungkin yang melakukan PPS. Baik pribadi atau juga ini kayaknya banyak pribadi atau perusahaan nih Pak Waluyo. Oke, para pendengar RRI dimanapun berada, jadi sebagai informasi bahwa di Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung ini sudah ada 3.923 para wajib pajak yang ikut program pengungkapan sukarela. Jumlahnya ini mungkin dibandingkan dengan jumlah wajib pajak emang masih belum belum signifikan ya. Tapi ini sudah lumayan lah, artinya ternyata ada kurang lebih 4.000-an wajib pajak yang minimal care dengan PPS ini kan ikut dia. Dengan jumlah total harta yang dilaporkannya itu sekitar 7,7 triliun ya yang dilaporkan hartanya, dan PPh finalnya yang dibayarkan itu sekitar 792 miliar kurang lebih begitu. Jadi ini kami mengajak nih di last minute ini, last call istilahnya kalau di bandara ya. Masih ada waktu Bapak Ibu para wajib pajak yang belum mengikuti program pengungkapan sukarela ini, silahkan kami buka informasi seluas-luasnya, selebar-lebarnya, baik di kantor pelayanan pajak, di Palembang ini ada banyak kantor pelayanan pajak, atau di kantor wilayah, atau melalui informasi di website, melalui media sosial kami, Instagram gitu, YouTube dan sebagainya. Agar tadi keuntungan manfaat yang sudah diterangkan oleh Kak Fauzan dan Kak Hendra ini bisa diperoleh oleh para pendengar semua. Begitu mungkin. Iya. Baik pendengar, silakan. Ini waktu yang sangat baik sekali, mengingat waktu juga masih beberapa hari lagi, tinggal beberapa hari lagi yang kita kaitkan dengan tema hari ini berkaitan dengan PPS atau program pengungkapan sukarela. Iya. Baik, silakan di line telepon kita coba kembali. Selamat siang RRI. Ya, selamat siang. Di Pelaju. Dengan siapa Mbak? Dengan Maya di Pelaju. Mbak Maya di Pelaju. Silakan Mbak Maya. Ya begini Pak, saya boleh nanya. Pak, kalau saya punya warisan harta perhiasan berupa
berlian atau Emas. permata. Oh, Apakah permata. itu mau dilaporkan juga, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Permatanya, baik, terima kasih. Kita ke Pak Fauzan ya. Ini bisa menanggapi pertanyaan Ibu Maya yang ada di Pelaju. Ini gimana Pak Fauzan kalau punya warisan berlian? Wih luar biasa nih, permata kayaknya. Gimana nih Pak Fauzan? Ya. Iya, pertanyaan ini sering kali ya, Iya. sering kali ditanyakan ke kita kalau kita mendapatkan warisan itu bagaimana perlakuannya? Apakah perlu diikutkan di PPS, gitu kan? PPS, iya. Nah ini menarik sebenarnya Bu. Iya. Ya karena sering terjadi ya. Untuk warisan sendiri sebenarnya itu menjadi tidak menjadi objek pajak sebenarnya. Namun ada syaratnya. Syaratnya itu ketika si empunya ya, si pewarisnya itu udah melaporkan di SPT tahunannya atau dia Iya. udah Misalkan punya, ibunya Maya iya, tadi. udah punya NPWP dan melaporkan di SPT-nya gitu kan. Nah, ini tidak akan menjadi objek pajak gitu kan. Cuman ketika ini belum dilaporkan, nah ini yang menjadi masalah baru gitu kan. Iya. Makanya ketika kita akan mewariskan, maka atas aset yang kita miliki ini kita laporkan, si pewarisnya melaporkan dan nanti akan dibagikan ke ahli warisnya. Seperti itu. Iya. Iya. Terus yang kedua, bentuk warisan sendiri akan menjadi berbeda-beda. Ketika dia tidak berubah, dia mungkin tidak akan menjadi objek ya. Cuman ketika dia berubah nih katakanlah dan menjadi tambahan penghasilan bagi kita, Iya. maka nanti yang tambahan penghasilan inilah yang menjadi objek PPS Bu. Ya misalnya katakanlah saya mendapatkan ruko nih, kemudian ruko itu saya kembangkan. Iya, jadi usaha jadi gitu. usaha, dan usaha yang saya peroleh dari ruko inilah yang menjadi Objek objek PPS-nya. Oh, iya, Rukonya PPS, tetap ya. kita laporkan di SPT si penerima waris. Iya. Kemudian penghasilan yang ditimbulkan dari objek warisan ini Objek waris. kita laporkan, kita bayarkan PPh yang Jadi terutangnya. kewajiban. Iya. Kadang-kadang kita terlena mungkin ya, oh ini bukan menjadi objek pajak penghasilan, tapi efek ininya dari penghasilan tambahan yang ditimbulkan dari harta warisan, Iya. lupa kita laporkan. Maka dengan PPS ini kita coba telisik dulu apakah ada tambahan penghasilan atau enggak. Iya. Nah, kalau memang ada penghasilan yang didapatkan, maka menjadi objek PPS. Baik, itu ya Mbak Maya. Jadi permata tadi intinya ada ukuran nggak Pak Fauzan kalau untuk kenanya objek pajak ini? Kita ya bisa konversi menjadi rupiah gitu. Iya, nanti bisa dinilai ya. Iya. Baik, silakan yang lain itu sudah ditangkapi oleh Pak Fauzan. Mungkin, iya Pak Waluyo mungkin ingin menambahkan? Boleh. Iya, Jadi silakan. warisan itu adalah tadi sudah disampaikan tidak menjadi objek pajak penghasilan Iya. sepanjang sudah dilaporkan di SP tahunan si pewaris maupun ahli warisnya. Iya. Oke. Kalau belum dilaporkan maka itu nanti akan menjadi masalah ketika akan dialihkan. Nah, itu yang Harus dihindari. bayar PPh nantinya, karena kalau tidak kalau nanti dialihkan belum dilaporkan itu nanti surat keterangan bebas pajak penghasilannya tidak akan diberikan. Artinya harus bayar PPh. Harus bayar Berarti dia harus penghasilan atas itunya dikenakan pajak kan Bu ya. Nah, jadi begitu nanti Bu Maya, Bu Ibu Maya, Maya. intan berliannya yang diwariskan sekarang punya Bu Maya ini segera dilaporkan di SP tahunan. Tapi kalau misalkan Ibu sudah lapor SP tahunannya ini diperolehnya tahun 2020 ke belakang atau ini, maka hendaknya kita ikutin PPS aja Bu. Nah, jadi agar Ibu juga selain nanti tidak terbebas dari sanksi yang lumayan besar, juga nanti tahun 2016 kalau misalkan diperolehnya taruhlah 2016 Bu ya. Tahun pajak 2016, 17, 18, 19, 2020-nya tidak akan dilakukan pemeriksaan pajak. Clean dan clear kalau Ibu ikut PPS. Iya, baik. Tapi kalau enggak, nanti akan petugas pajak datang menanyakan dari mana penghasilan ini, sudah dibayar PPh-nya apa belum gitu kan. Dan sanksinya itu sangat, ya mudah-mudahan itu tidak terjadi. Iya. Segeralah ikut PPS Bu. Ini Baik, Bu Ibu Maya ya, kebetulan sudah mendengarkan dialog kita pagi hari ini. Silakan yang lain, kita tunggu Anda di line telepon di 0711 369977 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090. Pendengar, kita akan break sebentar, kita akan lanjutkan kembali
setelah beberapa informasi berikut ini. Mas, kopinya satu dong. Kok lama kali kau? Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana rame simpang usuh. Ih, macam betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta pun. Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gua anak-anak Jakarta, Gi. No Medan lah. Tapi nggak gitu kali juga lah. Ini kopinya, Bang. Makasih ya, Bang. Panas kali, wah. Makan kau lah panas itu. Gaul boleh, lupa diri jangan. Dialek daerahmu adalah jati dirimu. Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa. Apa kabar, Macik Bicek? Siapa kabar? Priben kabar, Cek? Aisan rauge tali fuse. Kemana kabar kawan? Sampai subuh sararaku, nopo karya bale. Horas dongan. Boha kabar Muna? Puha rekan-rekan mendung. Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar? Saya bangga menjadi Indonesia. Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan. Nasanan totong inarara. Nah jadi bahagian Indonesia hi. Aku bangga jadi bagian dari Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Palembang. Pendengar, kita lanjutkan kembali dialog siang hari ini bersama Kanwil JJP Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung dengan tema bahasan kita adalah PPS akan segera berakhir. Dengan 3 narasumber kita, Pak Waluyo SME dan Bapak M. Fauzan HSH, juga Pak Hendra Saputra SE. Baik Pak Waluyo, juga Pak Fauzan dan Pak Hendra, kita terima dulu ada yang mau bertanya ini. Iya, selamat siang RRI. Ya putus, coba kembali di line telepon di 369977 atau juga WA Pro 1 kita di 0821 7927 9090. Baik, kita ke Pak Waluyo lagi nih. Saya penasaran tadi menyinggung masalah benefit nih kayaknya ya. Tadi belum disinggung secara jelas nih Pak Waluyo, benefit apa saja yang diterima kalau ikut PPS tahun ini nih Pak Waluyo. Benefit atau manfaat itu pasti yang akan pertama kali ditanyakan oleh kita semua yang normal Bu ya. Normal ngapain apa sih? Apa sih manfaatnya? Betul sekali. Yang pertama manfaat yang secara umum itu tentu dengan ikut PPS ada pajak yang dibayarkan, itu pasti bermanfaat bagi kita walaupun mungkin secara diterimanya secara tidak langsung. Itu pertama satu karena pajak kita untuk kita. Yang berikutnya bagi peserta PPS ini kan ada 2 kebijakan atau 2 skema tadi Bu ya. Nah skema yang pertama itu bagi para peserta pengampunan pajak, dulu namanya tax amnesty yang gencar tahun 2016-2017 tuh Bu. Nah itu kan TA itu gencar sekali. Nah ternyata masih ada dengan pengampunan itu hartanya masih ada yang kelewat tuh Bu. Nah menurut undang-undang kan harusnya dia dikenakan sanksi 30% kali nilai harta yang terlewat dikali dengan sanksi 200%. Luar biasa kan ininya Bu. Nah dengan PPS itu sanksi itu terhindar. Membayar 8% untuk dalam harta dalam negeri yang deklarasikan, maka 200% tambah 30% tadi hilang. Itu satu benefitnya. Mengurangi secara signifikan sanksi yang dibayarkan kurang lebih begitu. Yang kedua, untuk yang kebijakan kedua juga yang 2016 sampai 2020, kalau dia ikut program pengungkapan sukarela maka pelaporan perpajakannya tidak akan diutik-utik lagi, tidak akan diperiksa sepanjang itu datanya bukan dari kita, maksudnya kecuali data dari pihak lain, maksudnya ada dari polisi, itu bukan tanggung jawab kita, tapi wewenang Direktorat Jenderal Pajak tidak akan melakukan pemeriksaan atas wajib pajak tersebut. Ini udah clean dan clear, tenang. Gitu tanggal 2021 aja kesininya dilaporkan berikutnya. Baik Pak Waluyo, ini ada pendengar yang mau gabung, kita terima dulu. Silahkan. Selamat siang. Selamat siang. Iya, dengan Bapak? Selamat siang, saya Alek dari Kenten. Pak Alek di Kenten? Iya. Izin bertanya Pak, saya sebagai pelaku UMKM, apakah pendapatan ataupun harta kekayaan yang saya dapatkan dari bisnis ini perlu dilaporkan ke negara?
Terus apakah ada omset minimal atau seperti apa? Iya, baik. Terus juga apa keuntungan yang saya dapatkan kalau saya melaporkan harta kekayaan ke Dirjen Pajak, Pak? Seperti itu, Pak. Baik. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Alek di Kenten. Iya, nih warga Kenten lagi standby kayaknya. Iya. Silakan kita ke Pak Hendra yang ingin menanggapi. Silakan pertanyaan Pak Alek tadi di Kenten. Ya, kalau untuk UMKM, ya kalau kita lihat ya di amanat Undang-Undang Nomor 7 tadi ya, kembali lagi kita basisnya undang-undang. Kalau untuk UMKM, baik apalagi orang pribadi ya, ada batasan memang. Dalam setahun itu ada maksimal 500 juta yang dari omset ya, yang tidak dikenakan PPh. Itu 500 juta. Tapi kalau udah di atas 500 juta itu baru yang dikenakan PPh-nya. Iya. Kalau di bawah itu? Masih belum. Ya, jadi baik. ada batasannya. Batasan. Tapi kalau dia sudah apalagi ya UMKM ini kita memang arahkan untuk terdaftar NPWP. Terus setelah sudah terdaftar dia melaporkan SPT-nya. SPT. Nah, dalam pelaporan SPT memang ada aset yang kita laporkan. Aset itu cerminan dari penghasilan yang kita dapat. Nah, kalau sudah terstate di dalam SPT tahunan, harta atau aset tadi memang kita lihatnya secara perpajakan ya, cuman sebagai pembanding dengan penghasilan. Iya. Nah, sebenarnya juga lebih apa ya, kalau saya bilang kalau sudah terstate di SPT tahunan, nah nambahin kelegalannya gitu ya. Jadi itu punya saya gitu loh. Jadi kalau nanti ada kegiatan lain misalnya mau dipindah tangan kan atau ini sudah ada masuk. Dan masuk, itu pun ya. nanti kita tinggal lihat kan terpajakan terkait hartanya sudah clear atau belum. Jadi SPT itu juga mencerminkan itu juga sebenarnya. Baik. Masalah omset tadi sudah dijawab juga ya, 500 juta ke atas ya. 500 juta ke atas lah. Misalnya 501 juta. Nah, 1 jutanya aja yang 1 jutanya ya. Iya. Jadi nggak terlalu besar gitu, enggak 500-nya enggak ya. Enggak sebenarnya. Untuk orang UMKM ya, orang pribadi terlebih ya. Iya. Nah, baik. Seperti itu, Bu. Baik, kemudian yang terakhir tadi ada keuntungan yang belum dijawab ini, Pak Hendra. Keuntungan untuk melaporkan ya tadi yang saya sebut tadi ya. Kalau sudah masuk ya nambah legal ya istilahnya. Satu ya. Kedua ya aman lah bagi kita. Kalau misalnya kita nggak ngelaporkan harta itu dalam SPT, terus ada data di kita. Nah, ini datanya dibandingkan dengan penghasilan. Nah, ini yang menjadi trigger gitu loh. Nah, trigger untuk ya bisa pemeriksaan, untuk bisa untuk himbauan terlebih dahulu atau klarifikasi data. Kami nyebutnya SP2DK ya. Jadi ini ada data tentang aset sekian, penghasilannya cuma sekian. Di SPT nggak masuk nih. Nah, itu sebenarnya jadi trigger sebenarnya. Nah, itu menghindari itu aja sih sebenarnya. Baik. Salah satunya. Iya, boleh Pak Waluyo ditambahkan. Jadi Direktorat Jenderal Pajak dalam ini aparat pajak lah istilahnya punya 3 fungsi, Bu ya. Pelayanan, kemudian edukasi, termasuk di dalamnya pengawasan dan penegakan hukum. Jadi pelayanan termasuk edukasi dalamnya ini yang idealnya kita sampaikan seperti sekarang ini. Mudah-mudahan hanya dengan ini para wajib pajak termasuk Pak siapa tadi? Pak Alek, Bu Maya dan Bu Lita ini mau untuk patuh melaporkan apa yang harus dilaporkan, membayar apa yang harus dibayarkan, kurang lebih begitu ya. Namun emang kondisinya ada juga pengawasan ketika kita sistem perpajakan kita ada self assessment, kemudian ada data yang sudah terkumpul Direktorat Jenderal Pajak baik dalam maupun luar negeri, baik yang dari instansi lembaga, kemudian organisasi yang lain yang memberikan datanya ke Direktorat Perpajakan termasuk juga perbankan itu sudah terkumpul, dibandingkan dengan pelaporan perpajakan yang berbeda maka akan ada nanti pengawasan. Nah, itu dalam negeri. Kalau luar negeri nanti ada namanya exchange of information. Jadi kalau kita punya harta di luar negeri, otoritas luar negeri itu melaporkan ke kita, ke Direktorat Jenderal Pajak. Makanya nanti akan dilakukan pengawasan. Jadi Pak Alek, Bu Lita dan Bu Maya ini mudah-mudahan dengan fungsi pelayanan dan edukasi
saja kita semua sudah bisa taat dan patuh untuk melaporkan apa yang sudah dilaporkan, membayar apa yang dibayarkan tentang perpajakan ini. Jangan sampai ada penegakan hukum, Bu. Iya. Kita ngeri kalau penegakan hukum ada sampai dari mulai penagihan aktif, kemudian sampai penyidikan, kemudian ada sampai gazeling penyanderaan, Bu, pidana perpajakan. Jangan sampai deh, Bu. Aduh, jangan sampai ya. Tapi itu kita sampaikan dan mudah-mudahan tidak terjadi. Makanya dengan RR ini luar biasa. Mudah-mudahan hanya dengan edukasi dan pelayanan ini Bapak Ibu semua para pendengar ini sudah patuh dalam membayar dan melaporkan perpajakan yang harus dilaporkan dan dibayarkan. Demikian mungkin, Bu. Baik, ini Pak Waluyo juga Pak Hendra dan Pak Fauzan, ada Rian dari Kertapati ini lewat layanan WA. Terkait PPS yang saya tanyakan, kita telah melakukan pembayaran pajak untuk setiap asetnya. Kenapa masih harus ikut PPS? Nah, ini pertanyaannya. Baik, mungkin Pak Waluyo ingin, Pak Fauzan, silakan Pak Fauzan yang ingin menanggapi pertanyaan dari Rian di Kertapati. Iya. Iya betul ya, kalau udah lapor kenapa? Yang kalau udah lapor ya syukur, alhamdulillah ya, berarti nggak perlu ada lagi sebenarnya. Iya. Ya tentu saja PPS ini kan memberikan kesempatan nih kepada orang-orangnya selain Bapak Rian tadi, Bapak Rian yang udah patuh ya, udah melaporkan seluruh penghasilannya, berikut juga dengan aset yang dimilikinya ya. Nah, dan PPS ini ya memberikan kesempatan kepada orang-orang nih, kepada wajib pajak yang memang ada kehilafan nih dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, termasuk yaitu tadi melaporkan aset yang dimilikinya. Dan mumpung masih ada waktu, sekali lagi ya kurang dari 3 hari lagi ya udah kita ikutkan nih, kita manfaatkan PPS ini. Kalau masih bingung, ada yang mau ditanyakan bagaimana menghitungnya, bagaimana melaporkannya, ya jangan sungkan-sungkan. Sekali lagi kami dari Kanwil DJP Sumatera Selatan Kepulauan Bangka Belitung ini membuka diri untuk menerima segala pertanyaan maupun akan siap sedia untuk memberikan asistensi khususnya pada program pengungkapan sukarela, Bu. Baik, itu untuk Rian di Kertapati sudah ditanggapi oleh Pak Fauzan. Mungkin ada tambahan dari Pak Waluyo lagi? Iya. Baik. Pak Rian, program ini program yang sebenarnya sangat menarik dan tadi dijelaskan sebagai grid sale atau flash sale ya. Dan kalau Pak Rian tadi menanyakan sudah dilaporkan, alhamdulillah kalau sudah dilakukan semua. Tapi kalau tadi dibilang, Pak, sudah saya bayar pajaknya, ini yang perlu mungkin diluruskan ya. Emang objek-objek yang objek yang difokuskan pada PPS ini sebenarnya adalah penghasilannya, Bu ya. Penghasilannya bukan pajak atas hartanya. Kalau hartanya, kalau kendaraan mungkin udah ada kena misalkan di pajak kendaraan bermotor gitu ya. Hartanya sudah kena di PBB, pajak pembinaan bangunan. Bukan itu maksudnya. Maksud PPS ini adalah pajak bukan atas hartanya tapi atas penghasilan ketika memperoleh hartanya. Jadi penghasilan itu kan harus dilaporkan. Nah, ketika itu belum dilaporkan, maka penghasilan itu harus dikenai pajaknya. Jadi sekali lagi ini perlu dipisahkan ya, bukan pajak atas hartanya ya, tapi atas penghasilannya. Gitu. Ya, jadi bukan pajak atas hartanya ya. Bukan. Ya, sudah dijawab ini Pak Rian ya di Kertapati. Jadi di pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Waluyo begitu lengkap. Terima kasih untuk Rian. Dan pendengar masih ada waktu, silahkan di line telepon kita di 0711369977. Mengingat waktunya kurang dari 3 hari lagi, silahkan ingin bertanya langsung di line telepon atau yang WA kita 082179279090. Ini sangat penting sekali dialog kita pada siang hari ini melalui RRI Palembang Kanal Inspirasi. Kita ke Pak Hendra nih, Pak Hendra. Ya. Saya mau nanyakan ini, kalau ada orang pribadi nih yang telah memenuhi persyaratan sebagai subjek pajak penghasilan, tapi dia belum memiliki NPWP sampai dengan saat ini atau tahun 2021. Nah, apakah yang dapat memanfaatkan PPS nih, Pak Hendra? Kalau dia sampai sekarang belum punya NPWP ya, Iya. mau memanfaatkan PPS boleh. Tapi ya pertama
dia daftar NPWP-nya dulu. Oh, Jadi di karena kan ininya. memang persyaratan untuk ikut PPS itu ya yang pertama ya satu punya NPWP dulu. NPWP Ya, kalau nggak dulu. punya NPWP, bagaimana cara dia mau ikut? Iya, nggak ada nomornya ya. Iya. Jadi pertama punya NPWP, ya silakan daftar. Baik itu secara online atau di KPP-KPP yang terdekat. Yang terdekat. Habis itu baru dia bisa ikut tahapan PPS-nya sebenarnya. Tahapan PPS ya. Daftar dulu aja di NPWP-nya. Baik, termasuk juga EVI dan lain-lain sebagainya Ya. ini juga bisa diberikan edukasi atau bimbingannya nih Pak Hendra ya. Kalau bisa, ini bukan kalau bisa ya, kalau kami sarankan nanti Iya. saat kalau kita waktu pendaftaran NPWP sekaligus jadinya. Daftar NPWP-nya, terus EVIN-nya. minta EVIN-nya aktivasi, kemudian mendaftar login di pajak.go.id-nya untuk dapat user ID-nya. Nanti begitu sudah punya user ID di pajak.go.id, nah nanti disitulah semua kebutuhan perpajakan dari wajib pajak itu ada, mulai dari pelaporan, pembayaran. Nah di situ ada fitur-fiturnya. Bahkan pelayanan-pelayanan terkait surat menyurat ya ada juga di sana. Jadi kalau kita ngomongin aplikasi di pajak.go.id khususnya kita nyebutnya DJP online ya. Iya. Itu benar-benar satu aplikasi untuk semua. Untuk semua. Iya. Ya, menyeluruh. Menyeluruh. Dan itu sangat mudah kayaknya diikutin ya. Iya, sebenarnya mudah. Cuma mungkin Tapi agar di awal aja kita harus agak merasa sedikit ribet berusaha. gitu ya. Karena kita kan juga sudah serba online Serba ya. Sudah serba online. online harusnya enggak terlalu susah gitu. Mungkin paling menyiapkan di awal, menyiapkan waktu luang di awal aja. Iya, paling dibutuhkan data-data KTP Iya, dan betul. KK yang pasti. Baik. Silakan mendengar, kita tunggu Anda di waktu yang sangat baik sekali. Di line telepon kita masih kita tunggu Anda di line telepon 36997 atau juga WA per 0821 7927 9090. Baik, saya kembali nih ke Pak Waluyo lagi nih. Gimana nih Pak Waluyo, kalau nih seandainya sampai dengan 30 Juni, oke, masih ada yang belum juga melakukan PPS. Ini bagaimana nih? Apa sanksinya gitu? Oke. Ya, silakan Pak Waluyo. Ini juga salah satu pertanyaan. Nih, kalau misalkan 30 Juni aku nggak ikut PPS, nanti emang apa dampaknya gitu kan? Iya. Bapak Ibu para pendengar RRI yang berbahagia, termasuk juga Bu apa namanya? Bu Iya. Naidar ya? Bu Nadiar. Nadiar, kebalik. Gak apa-apa, bagus juga Pak. Ya Bu silakan Nadiar. Pak Waluyo. Jadi Iya. program ini Iya. dibatasi waktunya sampai dengan 30 Juni ya. pukul 24.00 00 dini hari ya. dini hari. Iya. Nah, kalau tidak ikut maka nanti tadi Direktorat Jenderal Pajak punya 3 fungsi tadi Bu ya. Iya. Fungsi pelayanan termasuk dalam edukasi, pengawasan dan penegakan hukum. Baik. Nah, tentunya ketika program PPS ini sudah berakhir, fungsi pelayanan dan edukasi Akan berjalan. Ini sudah berjalan, pengawasan, pengawasan yang berjalan dan penegakan hukum juga akan berjalan. hukum berjalan. Nah, itu Nah, jangan itu sampai lah ya poin yang ketiga betul, itu. makanya sebelum berakhir silahkan segera untuk mengikuti program ini. Karena nanti kalau terjadi nauzubillah ya, mudah-mudahan nggak terjadi. Ada harta yang tidak dilaporkan di SP tahunan, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak, tadi sanksinya Bu, luar biasa. Waduh. Kalau untuk yang peserta tax amnesty 30% orang pribadi kali plus sanksi 200%. Waduh, ini habis 200%. Habis harta kita. Habis. Kalau yang bukan tidak ikut tax amnesty 30% kalau orang pribadi rata-rata ya. Iya. Kan paritan tadi pasal 17 ya 5, 10 dan seterusnya bertingkat ya. Tapi rata-rata 25%, 30%. Tambah sanksinya suku bunga per bulan berapa dikali 24 bulan maksimal, kurang lebih 50%. Bayangin tuh berapa tuh harus dibayarkan ke kas negara. Kalau tidak mau dibayarkan ada penagihan, ada ya itulah nanti penegakan hukum itu. Baik Pak Waluyo, kita tahan dulu ada pendengar yang bergabung. Selamat siang RRI. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, dengan Ibu. Yang Ibu Yuvita, Ibu di Soekarno-Hatta. Bu Yuvita. Ibu Yuvita di Soekarno-Hatta ya. Betul. Iya, silakan Ibu Yuvita. Baik, selamat siang Bapak. Siang Bu Yuvita. Bagaimana cara penghitungan harta program PPS ini ya Pak, program pengungkapan sukarela ini. Lalu yang kedua,
kalau misalnya saya punya beberapa properti misalnya yang bukan nama saya, apakah itu juga harus saya laporkan, Pak? Bukan nama Ibu ya? Terima kasih, Pak. Oke. Baik, terima kasih Ibu Lupita ya? Yupita. Silakan Pak Fauzan ya. Silakan Pak Fauzan. Luar biasa pertanyaannya dari Ibu Yupita di Soekarno-Hatta. Mekanisme penghitungan harta yang akan diungkap seperti apa? Nah, ini mudah ya, sangat mudah. Jadi kalau kita ada aset yang belum diungkap nih pada saat ikut TA maupun pada periode 2016-2020, maka aset ini bisa dikalikan langsung dengan tarif ya, sesuai yang sudah disampaikan oleh Pak Waluyo ya. Ada 6811, 1214, 18. Silakan saja pilih tarif yang mana lebih nyamannya gitu ya. Nah, kalau itu tidak atas aset diungkap ini tidak ada hutang, tapi kalau ada aset ini diperoleh dari hutang katakanlah, maka hutang ini dapat menjadi pengurang dari aset yang akan diungkap. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaan yang sering juga nih kami dapatkan, kalau kita punya aset Bapak dan Ibu ya, punya aset tapi aset ini bukan atas nama kita udah beli tapi belum balik nama, ataupun kita beli tapi karena proses kredit kan belum atas nama kita, masih atas nama developer. Nah, yang ini yang perlu kita jelaskan bahwa meskipun aset itu belum balik nama ataupun karena proses kredit aset itu belum atas nama kita, maka yang dilihat ini adalah sejatinya penghasilan yang kita dapatkan kemudian kita belikan ke aset. Maka ada mekanisme tadi, aset yang kita miliki dikurangkan dengan utang katakanlah. Jadi tidak total dari aset yang diungkap, tapi dari pengurangan harta dikurangkan dengan utang. Itulah yang menjadi objek PPS-nya sebenarnya. Jadi intinya meskipun kita punya aset tapi belum atas nama kita, sejatinya itu tetap menjadi objek PPS, Bu, karena yang dilihatnya tadi kita telah memiliki bukan atas nama kita, dan memang diakomodir, tidak serta-merta dihitung dari total keseluruhannya kalau tapi melalui mekanisme harta dikurangkan dengan hutang kalau kredit. Baik. Oke, sudah dijawab oleh Pak Fauzan. Mungkin Pak Waluyo ingin menambahkan sedikit? Saran untuk Bu Yupita ini segera di Soekarno-Hatta. Segera datang ke helpdesk PPS di kantor pajak ya di Palembang. Ini ada Palembang Seberang Ulu. Tadi di mana Bu Yupita? Di Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta berarti ke Ilir Timur ya? Ilir Barat ya, Ilir Barat di Kamang Iwa ini datang ke sana, silakan menanyakan seperti apa nih kalau enggak diungkapkan ikut PPS nanti seperti apa. Jangan sampai nanti menyesal kemudian hari gitu kan. Enggak nakut-nakuti enggak sih Bu, cuma emang kondisinya begitu. Dari perpajakan itu ada 3 fungsi tadi Bu ya. Fungsi pelayanan dan edukasi, nanti ada pengawasan, ada penegakan hukum. Ya segeralah saran kami Bu Yupita ini harta-hartanya coba dicek lagi, nanti dicek sudah dilaporkan belum di SPT tahunannya, walaupun belum atas nama Bu Yupita, tetap karena secara real sudah dikuasai atau sudah menjadi milik sebenarnya ya Bu Yupita ini, ya segera dilaporkan SPT-nya. Kalau belum maka inilah saatnya untuk mendapatkan keuntungan tadi Bu nanti. Jadi bisa datang langsung ya, biar dapat bimbingan. Mumpung masih ada waktu lebih kurang 3 hari. Gratis. Tinggal meluangkan waktu dulu nih Pak Waluyo ya. Siap, Bu. Baik, silakan berdengar. Masih ada waktu hingga pukul 11 kita bersama Anda. Dialog siang hari ini ada Pak Waluyo, juga Pak Fauzan dan Pak Hendra. Dengan tema kita adalah PPS akan segera berakhir 30 Juni 2022. Baik, sebelum kita sampai pada closing statement, kita akan mendengarkan dulu beberapa informasi berikutnya melalui Perusahaan Palembang, Kanal Inspirasi. Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak? You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media. That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana. Ih, Maisaro.
ngomong apa sih dari tadi? Kamu nggak understand? Nggak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya. Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita nggak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan Ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong? Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin. Pendengar, kita lanjutkan kembali dialog bersama Kanwil, DJP, Sumsel, dan Kulon Bangka Belitung bersama 3 narasumber kita, dan topik kita hari ini adalah PPS akan segera berakhir. Baik, kita langsung lagi ke narasumber kita, ke Pak Waluyo lagi nih. Pak Waluyo, berkaitan dengan tema kita PPS akan berakhir tanggal 30 Juni 2022. Mungkin ada himbauan atau juga saran dan juga mungkin yang penting sekali untuk diketahui oleh pendengar kita berkaitan dengan dialog kita pagi hari ini. Silakan Pak Pertama Waluyo. melalui RRI Palembang, kami pertama mengucapkan apresiasi, terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang sudah berpartisipasi dalam membayarkan pajaknya ke kas negara, juga melaporkan pelaporan pajaknya dengan tepat waktu dan benar serta lengkap. Dan bagi para wajib pajak yang belum berpartisipasi, maka kami harapkan untuk partisipasinya, karena pajak kita untuk kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi, kan begitu ya. Dan untuk PPS ini kami juga sama berterima kasih bagi 3.900 lebih wajib pajak yang sudah berpartisipasi. Dan kami juga mengajak bagi wajib pajak yang belum berpartisipasi, masih ada waktu 3 hari untuk berpartisipasi mengikuti program PPS dengan segudang benefit yang tadi sudah disampaikan. Dan mudah-mudahan ke depan kita menjadi negeri yang lebih baik, kemudian juga pribadi yang lebih baik dan lingkungan yang lebih baik dengan pajak yang dibayarkannya. Baik, makasih Pak Waluyo. Sama-sama, Kita Bu. ke Pak Fauzan, mungkin ada himbauan kepada masyarakat berkaitan dengan PPS akan segera berakhir ini, Pak Fauzan. Iya, terima kasih Bu Nadiar ya. Iya. Kami dari Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung ya, sebenarnya sangat senang sekali dan bahagia tentunya ya, memanfaatkan momen ini ya, bisa berbagi informasi ya, dan edukasi perpajakan kepada pendengar RRI ya. Karena apa? Karena dengan kita membagikan informasi ini ya, ini akan mengikis ya, mengurangi gap ya, kesenjangan informasi, khususnya mengenai program pengungkapan sukarela. Dan buktinya ya, sebagai bukti kami ke wajib pajak, ke pendengar RRI untuk tulus melayani dan membagikan informasi ini, kami menyediakan banyak kanal ada bisa dipantau ya di media sosial kita ya, @pajaksumselbubble, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube ya, dan Twitter. Dan kita juga nih membuka diri nih dengan memberikan layanan edukasi. Kita ada program kelas pajak ini kami rutinkan ya tiap pekannya, dan khusus PPS khusus PPS kami juga membuka banyak layanan helpdesk Bu. Jadi kalau ada wajib pajak warga Palembang dan sekitarnya yang ingin kesulitan mendapatkan informasi, maka jangan sungkan-sungkan datangi nih pojok pajak nih, ada juga nih pojok pajak. Jadi jangan sungkan, masih ada waktu, segera manfaatkan PPS ini Bu. Iya, terima kasih Pak Hendra, Pak Waluyo, Pak Fauzan ya. Sekarang giliran Pak Hendra nih sebagai penutup, harapan dan juga kepada masyarakat kita himbauan ya berkaitan dengan PPS akan segera berakhir. Silakan Pak Hendra. PPS, program pengungkapan sukarela, judulnya Last Call ya. Ya. Jangan sampai jadi nanti last call ini jadi miss call aja gitu. Jadi jangan sampai jadi miss call. Mumpung masih masih sampai tanggal 30, masih 30-an jam lagi. Segera manfaatkan. Kalau misalnya butuh informasi seperti yang dibilang sama Kak Fauzan tadi, ada helpdesk, ada pojok pajak,
Pojok pajak kita sudah turun ke sampai di mall ada, di tempat-tempat umum ada. Nah, jadi silahkan butuh informasi digali sebanyak mungkin sampai secerah mungkin. Ya, jangan sampai nanti terlambat. Jadi ya tadi last call tadi jadi miss call aja. Iya, gitu. jangan sampai ya Pak Hendra ya. Terima kasih Pak Hendra. Iya. Pak Waluyo terima kasih sudah bersama Sama-sama, kita Bu dan Nadia. juga Pak Waluyo, Pak Hendra dan Pak Fauzan yang sudah bergabung bersama Pro 1 siang hari ini di acara kita Dialog bersama Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung. Baik pendengar, juga kami ucapkan terima kasih untuk pendengar yang bergabung, ada Ibu Lita di Kenten, juga Mbak Maya di Pelaju. Terima kasih Pak Alek di Kenten, juga tadi ada Pak Rian di Kertapati, Ibu Yuvita di Soekarno-Hatta yang sudah bergabung dengan telepon juga layanan WA kita. Semoga bermanfaat dan gunakanlah waktu lebih kurang 3 hari ini untuk melakukan PPS karena akan segera berakhir. Gunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya, akan lebih baik, lebih cepat dan juga akan membawakan hasil yang baik buat kita dan juga wajib pajak yang lain. Baik pendengar, terima kasih sekali. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat selalu dan menambah wawasan kita berkaitan dengan PPS ini akan segera berakhir tanggal 30 Juni 2022. Saya Nadia bersama tim kerabat kerja yang bertugas yang hari ini mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Semoga bermanfaat. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitamin